Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Sebagian orang bilang, jadi miskin itu sudah takdir. Sebagian lain percaya, ada yang lebih kejam dari kemiskinan, penghinaan yang datang setiap hari dari orang yang bahkan tidak pernah berjuang untuk yang dia punya. Buat Arif, dua-duanya sudah kenyataan. Setiap pagi, ia berdiri di depan gerbang rumah megah bercat putih gading, di sebuah perumahan elit di pinggiran Jakarta. Di dada kirinya tersemat kartu nama kecil, Arif, sopir asisten pribadi. Pagi itu, seperti biasa, suara yang ia hafal di luar kepala terdengar. "Rif, kenapa mobil aku belum dipanasin? Jam berapa sekarang?" "Hah?" Suara nyaring itu milik Siska, perempuan berusia 25 tahun, anak tunggal keluarga Hendra pemilik beberapa perusahaan properti. Arif buru-buru berdiri tegak, menunduk sedikit. "Maaf, Mbak Siska. Tadi saya bantu Bu Yati angkat galon dulu, Mbak. Langsung saya panasin sekarang." Siska mendecak, matanya melirik baju seragam abu-abu Arif yang sudah mulai pudar. Alasan lagi. Pantesan miskin terus. Orang kerja aja nggak niat. "Nih ya, gaji kamu kecil tapi kerja yang bener kek. Kamu pikir gampang dapet duit?" Katanya sambil merapikan tas brandy di lengannya. Arif menelan ludah. Ucapannya cuma, pelan, "Iya, Mbak." Siska menaikkan alis, tidak puas. "Lagian, kamu tuh ya, dari dulu tampang gak niat, baju kumel, bau matahari. Untung papa mama kasihan sama kamu. Kalau enggak, udah lama aku suruh kamu dipecat. Orang kayak kamu tuh, harusnya bersyukur masih bisa nginjek rumah ini." Arif menunduk makin dalam. Di balik gerutu dalam hati, ada sesuatu yang selama ini ia tekan. Amarah, malu, dan rasa tidak berharga. "Siap, Mbak. Saya panasin mobil dulu. Buruan. Hari ini aku ada meeting sama klien penting. Jangan bikin aku malu gara-gara kamu." Arif berjalan cepat ke garasi. Di belakangnya, Siska masih bergumam, cukup keras untuk ia dengar. "Orang kayak gitu tuh ya, udah miskin, bodoh, norak. Cocoknya tinggal di kolong jembatan aja." Di sudut taman dekat garasi, seorang satpam tua, Pak Wawan, memperhatikan Arif sekilas. "Iba. Sabarlah, Rif," gumamnya pelan ketika Arif lewat. "Hidup itu muter." Arif cuma mengangguk tipis. Kalimat itu sudah terlalu sering ia dengar, tapi hidupnya seolah tak pernah benar-benar berputar. Kontrakan Arif berada di ujung sebuah gang sempit di daerah yang kontra sekali dengan tempatnya bekerja. Dinding gang penuh coretan, kabel listrik berantakan, bau got kadang menusuk. Rumahnya kecil, cat tembok mengelupas, atap seng beberapa bagian bocor. Di ruang tengah, seorang perempuan paruh baya dengan kerudung lusuh batuk-batuk pelan. Itu ibunya, Bu Marni. "Sudah pulang, Rif?" Suara ibunya serak. Arif menaruh tas kecil dan langsung menghampiri. "Iya, Bu. Maaf pulangnya agak malam, Mbak Siska rapat sampai lama." Bu Marni mengangguk. Sejak beberapa tahun terakhir, ia sering sakit-sakitan. Asma, mak, kadang darah tinggi. Uang gaji Arif, yang tak seberapa, lebih banyak habis untuk obat. "Kamu makan dulu, nak. Ibu cuma masak tempe sama sambal, ya?" Arif tersenyum kecil. "Udah lebih dari cukup, Bu. Di kantor tadi Arif juga udah makan." Ia tidak cerita kalau makan di kantor tadi hanya sisa nasi kotak rapat yang diambil diam-diam dari meja pantry, berharap tidak ketahuan siapa-siapa, malah makin larut. Di luar, suara motor lalu lalang mulai berkurang, digantikan lolongan anjing dari kejauhan. Gang sempit tempat Arif tinggal punya reputasi sendiri. Katanya, "Dulu sini bekas kuburan, Rif," ujar tetangganya, Bang Jono, suatu malam di warung kopi depan gang. "Dibongkar buat dijadiin rumah-rumah begini. Makanya, jangan heran kalau kadang ada yang nongol." Arif waktu itu cuma tertawa hambar.
"Bang, yang tiap hari nongol ke saya cuma penagih utang sama penghinaan aja." Tapi malam ini, setelah ibunya tertidur, Arif duduk sendirian di ruang tamu yang remang-remang. Lampu neon kecil berkelap-kelip, seolah akan mati. Jam dinding menunjukkan pukul 00.37, angin malam merayap masuk lewat celah jendela kayu yang tak rapat. Tirai kain tipis bergerak perlahan. Dari ujung gang, samar-samar, terdengar suara seperti langkah kaki. Namun bukan seperti langkah biasa, serat, 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 Arif mengernyit. Di luar, suara itu makin dekat. Serat, serat, seolah ada sesuatu yang melompat-lompat dengan kaki terikat. "Bang Jono pulang mabuk lagi kali ya?" Gumam Arif, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, dari jendela samping, tercium aroma wangi menyengat. Bukan bau masakan. Bukan bau parfum murahan. Wangi bunga melati yang tajam, menusuk. Tidak wajar di tengah malam. Bulu kuduk Arif meremang. Ia berdiri pelan, menatap ke arah jendela. Tirai bergoyang sedikit, seolah ada yang lewat di belakangnya. "Istighfar, Rif," ia berbisik di dalam hati. "Jangan mikir macam-macam." Serat-serat, suara itu sekarang seperti tepat di depan rumah. Anjing di ujung gang melolong panjang, lalu tiba-tiba berhenti, seolah tenggorokannya dicekik sesuatu yang tak terlihat. Arif menelan ludah, melangkah mendekati pintu kayu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia berdiri diam, menempelkan telinga, mencoba mendengar. Hening, tak ada apa-apa. Lalu, dua ketukan pelan di pintu. Tok. Tok. Arif memejamkan mata. "Siapa?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban, hanya sunyi. Ia mundur 2 langkah. Nafasnya memburu. Lalu, tanpa ia duga, sesuatu dari arah pintu menekan balik dari luar. Papan kayu sedikit melengkung, seperti ada seseorang, atau sesuatu, yang menempel kuat di luar sana. Dari celah kecil di bawah pintu, Arif melihat, kain putih lusuh, seperti kain kafan, terjuntai menyentuh lantai. Matanya membesar. Kain itu bergoyang pelan, mengikuti gerakan sesuatu di balik pintu. Dan suara itu terdengar jelas sekarang. Napas berat, tertahan, seperti seseorang yang mulutnya tertutup rapat. Arif mundur lagi, nyaris tersandung kursi plastik. "Ya Allah!" bisiknya. Pintu bergetar sebentar, lalu berhenti. Kain putih itu perlahan-lahan terangkat, menghilang dari celah. Lalu suara serat itu menjauh. Serat, 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 makin lama makin jauh sampai menghilang di ujung gang. Arif gemetar cukup lama. Baru setelah setengah jam, ia memberanikan diri membuka pintu pelan. Gang tampak kosong, hanya lampu jalan redup menerangi aspal retak. Tak ada siapa-siapa, namun di depan ambang pintu, tepat di batas lantai, masih tertinggal 3 jejak tanah yang bentuknya aneh, memanjang, seperti bekas kain basah yang diseret pagi harinya. Arif menceritakan kejadian itu pada Bang Jono dan Bu Marni. "Itu MAH pocong, Rif," komentar Bang Jono sambil menghisap rokok. "Di sini tuh, dari dulu, suka ada yang lihat. Apalagi kalau ada orang yang hidupnya nyangkut." "Yah, hidup saya memang nyangkut di kemiskinan, Bang," Arif mencoba bercanda, walau dadanya masih sesak mengingat tadi malam. Bu Marni hanya bergumam pelan, "Mungkin, itu tanda, Rif." Entah tanda apa. Beberapa minggu setelah kejadian pocong di depan rumah Arif, sesuatu yang jauh lebih besar terjadi di sisi lain kota. Pagi itu, Arif datang ke rumah majikannya seperti biasa. Namun suasana rumah megah itu berbeda. Banyak mobil terparkir di halaman, orang-orang berpakaian hitam keluar masuk. Di pagar, bendera kuning kecil terpasang. "Dek. Hah? Siapa yang meninggal?" batin Arif. Ia bergegas masuk. Di ruang tamu, karpet digulung setengah, tikar digelar. Di tengah, 2 peti jenazah tertutup kain hijau. Siska duduk di sofa, matanya bengkak, wajah pucat. Di kiri kanannya ada beberapa tante dan om yang sibuk berbisik. Arif mendekat pelan. "Mbak," seorang bibi menoleh tajam. Kamu siapa?" "Saya Arif, Bu. Sopirnya Pak Hendra." Siska memandang Arif sekilas, matanya kosong. "Papa mama kecelakaan tol, Rif," ucapnya dengan suara serak. Arif membeku. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Kecelakaannya aneh, seloroh salah satu om di pojok, suara direndahkan tapi tetap terdengar. Di CCTV jalan tol nggak jelas, tahu-tahu mobil banting setir sendiri. Sopir bilang, ada kayak bola api lewat di depan mobil, terus Pak Hendra kayak lihat sesuatu. Teriak,
Habis itu, bruk. Bola api apaan? Tanya yang lain. Entah. Orang kampung dulu bilang namanya Banaspati, roh jahat bentuk api yang suka gentayangan. Arif bergidik. Ingatannya melayang ke bau melati dan kain putih di gang rumahnya. Siska bangkit dan berjalan ke arah jenazah, terhuyung. Ia menyentuh peti satu persatu. Papa? Mama? Kenapa ninggalin aku? Tangisnya pecah lagi. Orang-orang di sekitarnya mencoba menenangkan. Di tengah suasana duka, sosok seorang pria parubaya dengan setelan rapi datang menghampiri Arif. Wajahnya serius. Kamu Arif, ya? Iya, Pak. Maaf, Bapak siapa? Saya Pak Harun, pengacara keluarga. Nanti setelah pemakaman, saya perlu bicara dengan kamu dan Nona Siska. Ada beberapa hal terkait wasiat. Arif mengernyit. Saya, Pak. Tapi saya cuma sopir. Pak Harun menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa Arif baca. Kamu bakal ngerti nanti. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana rumah besar itu sedikit lebih tenang, tapi hawa sedih dan aneh belum hilang. Siska tampak lebih kurus, rambutnya diikat asal, lingkar mata hitam. Di ruang kerja Pak Hendra yang kini kosong, hanya ada 3 orang. Siska, Arif, dan Pak Harun sang pengacara. Di meja, beberapa berkas tebal tersusun rapi. Pak Harun menghela napas panjang. Baik. Saya akan menyampaikan isi wasiat almarhum Pak Hendra dan almarhumah Bu Lila. Siska menyandarkan punggung, bersedekap. Cepetan aja, Pak. Aku capek. Kata-kata almarhum harus saya bacakan sesuai naskah, Non, ujar Pak Harun pelan, lalu mulai membaca. Jika pada waktunya aku dan istriku meninggal dunia, maka seluruh harta bergerak dan tidak bergerak, saham perusahaan, serta aset-aset lain akan diserahkan kepada anak kandung kami yang sah secara biologis. Siska mengangkat tangan, memotong. Ya ke akulah, Pak. Emang ada anak siapa lagi? Pak Harun terdiam sebentar, menatapnya. Dengan catatan, sebelum penyerahan, harus dilakukan tes DNA untuk memastikan garis keturunan. Lanjutnya Siska mengernyit. Ini maksudnya apa, Pak? Papa Mama nggak percaya aku anak kandung mereka? Pak Harun membuka map lain, mengeluarkan beberapa lembar kertas yang tampak baru dicetak. 2 bulan sebelum kecelakaan, almarhum datang kepada saya dengan raut wajah sangat cemas. Dia bilang, ada hal besar yang selama ini mereka simpan. Arif mendengarkan dengan napas tertahan. Ada rasa tidak enak merambat dari perut ke dadanya. Apalagi sih, Pak? Jangan muter-muter. Siska mulai kesal. Pak Harun menatap Arif sejenak, lalu beralih ke Siska. Non Siska, beberapa minggu sebelum wafat, orang tua Non melakukan tes DNA diam-diam. Hasilnya, menunjukkan bahwa Non bukan anak kandung mereka secara biologis. Hening, kata-kata itu menggantung di udara seperti belati. Siska tertawa pendek, getir. Pak, ini bercanda, kan? Maksudnya apa? Bukan anak kandung? Saya ini lahir dari rahim mama saya sendiri. Ada akte lahir, foto-foto, semua. Pak Harun menyodorkan map lain. Ini hasil tes DNA, Non. Sudah saya cek keabsahannya. Dan bukan cuma itu, ia menoleh ke Arif. Beberapa hari setelah tes Siska keluar, almarhum meminta saya mencari seseorang. Namanya, Arif. Lahir di hari dan rumah sakit yang sama dengan Siska. Jantung Arif seperti berhenti berdegup. Saya, suaranya nyaris berbisik. Pak Harun mengangguk pelan. Sebelum kecelakaan, mereka sempat melakukan tes DNA juga terhadap kamu, tanpa kamu sadari. Waktu itu, mereka bilang cuma mau tes kesehatan untuk keperluan asuransi karyawan. Ingat? Arif mengingat, samar. Iya, Pak, saya sempat diambil darah. Hasilnya, kamu adalah anak kandung biologis mereka. Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Siska menatap Arif dengan mata membelalak. Apa maksudnya, Pak? Siska berdiri, suaranya naik. Jangan ngawur. Dia, anak kandung papa mama. Dia tuh, jari telunjuknya gemetar menunjuk Arif, tukang nganter aku. Sopir. Orang kampung. Mana mungkin? Arif hanya bisa duduk,
Tubuhnya kaku. Kata-kata seolah tak lagi punya bentuk di kepalanya. Non Siska. Pak Harun mencoba menenangkan. Dugaan paling kuat, 25 tahun lalu, terjadi pertukaran bayi di rumah sakit. Entah disengaja atau tidak, itu yang sedang diselidiki polisi saat ini. Tapi dari sisi hukum dan biologis, Ariflah anak kandung keluarga Hendra. Tawa Siska pecah, kali ini tanpa suara gembira. Jadi, maksud Bapak, semua ini bakal jatuh ke dia? Sesuai isi wasiat, seluruh harta diberikan kepada anak kandung biologis. Artinya, Pak Harun menatap Arif, secara hukum, seluruh warisan akan menjadi hakmu, Rif. Arif menggeleng pelan, kaget setengah mati. Gak mungkin, Pak. Saya cuma, air mata tiba-tiba mengalir di pipi Siska. Bukan tangis sedih seperti waktu pemakaman, tapi campuran marah, kecewa, dan panik. Terus aku apa? Aku ini siapa? 25 tahun aku hidup di sini. Dipanggil, anak, disuruh sempurna, dibentak-bentak, disekolahkan mahal, ditekan biar jadi kebanggaan keluarga. Lalu sekarang Bapak bilang aku bukan siapa-siapa? Pak Harun terdiam. Suara detik jam di dinding terdengar jelas. Kamu tetap anak mereka secara batin, Non. Tapi dari sisi, nggak peduli hukum. Siska berteriak. Ngapain Papa Mama bikin wasiat kayak gitu? Mereka tahu aku bakal hancur kalau dengar ini. Arif menggenggam ujung kursi begitu erat sampai buku jarinya memutih. Mbak Siska. Suaranya lirih. Saya juga kaget. Saya nggak minta apa-apa. Siska berbalik, menatapnya dengan amarah yang belum pernah Arif lihat sebelumnya. Tutup mulut kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak ada, nggak akan ada tes-tes DNA tolol ini. Kamu itu maling takdir orang. Miskin, kampung, tapi rakus. Pasti kamu dalangin semua ini, ya? Biar bisa menikmati hidup enak. Arif berdiri, refleks. Saya sumpah demi Allah, saya nggak tahu apa-apa. Mbak, kamu pikir aku percaya sumpah orang miskin kayak kamu? Siska mendengus. Kamu tuh, harusnya bersyukur sudah bisa numpang hidup di dunia orang kaya. Bukannya malah ngerampas semuanya. Pak Harun mencoba memotong. Non, tolong jaga ucapan. Udah, Pak. Siska menepis. Saya mau keluar. Saya nggak peduli warisan-warisan ini. Ambil aja semua, teriaknya ke arah Arif. Lihat nanti, hidup kamu bakal jauh lebih sengsara dari saya. Ia berlari keluar, membanting pintu. Suara langkahnya menggema di koridor marmer, Arif jatuh duduk kembali, lemas. Kok bisa gini, Pak? Ibu saya. Bu Marni, terus, Pak Harun menatapnya dengan iba. Kami juga sedang mencari tahu tentang keluarga yang membesarkan kamu selama ini, Rif. Ada banyak hal yang ternyata kelam di belakang layar. Beberapa hari setelah pengumuman wasiat, berita tentang pertukaran bayi di keluarga Hendra mulai berhembus pelan di lingkungan terbatas. Tapi di tempat lain, di sebuah rumah sakit pemerintah tua di Jakarta Timur, cerita serupa sudah jadi bisik-bisik sejak lama 25 tahun lalu. Pada malam yang diguyur hujan lebat, listrik di rumah sakit itu beberapa kali padam. Genset macet, perawat panik, bayi-bayi menangis bersahut-sahutan di ruang bayi. Seorang perawat muda bernama Rani sedang berjaga sendirian di ruangan itu. Matanya lelah, tangannya gemetar memeluk satu bayi yang terus menangis. Tenang, sayang, tenang. Ia mengayun-ayun pelan di luar, petir menyambar. Lampu mati lagi. Hanya senter kecil di dadanya yang menerangi ruangan. Di deretan boks bayi, beberapa tubuh mungil menggeliat, suara tangis bercampur di sebuah sudut gelap, sesuatu seolah ikut menangis, namun nadanya berbeda, serak, penuh kebencian. Anak-anak ini, gak ada yang tahu mereka siapa sebenarnya. Terdengar bisikan lirih, entah dari mana, Rani menoleh panik. Siapa? Tak ada jawaban, hanya suara hujan dan tangis bayi. Saat itulah, tanpa ia sadari, dalam kepanikan, dalam usaha memindah bayi-bayi ke satu sisi ruangan agar tidak kena air bocor dari atap, Rani salah menaruh dua bayi di boks yang berbeda. Bayi pertama, anak kandung pasangan Hendra dan Lila, keluarga kaya yang baru saja menyumbang besar untuk rumah sakit. Bayi kedua, anak pasangan sederhana,
buruh bangunan dan istrinya, Marni, keduanya lahir hampir bersamaan, hanya beda beberapa menit. Tali identitas kaki mereka sama-sama longgar karena basah keringat. Rani, dengan senter redup dan kepala pening, salah membaca nama. Ia tidak sadar sampai pagi datang, dan saat sadar, semuanya sudah terlambat. Rani ingin melapor, tapi kepala perawat mengancam, "Kamu gila? Kalau ketahuan ada pertukaran bayi, rumah sakit bisa dituntut, kamu dipecat, masuk penjara." Pura-pura nggak tahu saja. Lagian, mereka juga nggak akan sadar. Bayi ya bayi. Beberapa tahun kemudian, rasa bersalah itu membunuh Rani pelan-pelan. Pada suatu malam, ia ditemukan gantung diri di gudang bekas ruang bayi, dengan seutas selendang menjerat leher. Sejak saat itu, rumah sakit itu punya penghuni baru. Beberapa penjaga malam sering mendengar suara perempuan menyesal di lorong bekas ruang bersalin. Aku salah, bayinya tertukar. Kadang, di ujung koridor, terlihat sosok perempuan berjubah putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri membelakangi. Bau melati menyengat setiap kali ia muncul. Orang-orang menyebutnya kuntilanak perawat. Kabar tentang warisan membuat rumah kecil di ujung gang tempat Arif tinggal mendadak ramai didatangi orang. Ada yang mengaku saudara jauh, ada tetangga yang tiba-tiba jadi ramah. Bu Marni duduk di kursi kayu, matanya sembab. Di hadapannya, Pak Harun menjelaskan perlahan. "Bu, hasil penyelidikan sementara menunjukkan, Arif ini, secara biologis adalah anak kandung keluarga Hendra. Tapi bagi Arif, Bula yang tetap ibu sesungguhnya. Hukum pun mengakui hubungan ibu anak angkat yang sah secara sosial." Bu Marni menatap Arif, suaranya bergetar. "Jadi, selama ini, ibu ngerampas anak orang, gitu?" Arif langsung menggenggam tangan ibunya. "Bukan gitu, Bu. Ibu nggak tahu apa-apa. Arif ini besar, sehat, hidup, semua karena ibu. Kalau nggak ada ibu, mungkin Arif sudah nggak tahu jadi apa." Air mata Bu Marni jatuh. "Ibu cuma takut, nanti kamu ninggalin ibu." Arif menggeleng keras. "Nggak bakal, Bu. Sekaya apapun Arif nanti, kalau benar dikasih warisan, Arif nggak akan pernah lupa siapa yang gendong Arif waktu demam, siapa yang kerja jadi buruh cuci demi beli seragam, siapa yang doa tiap malam." Mereka berdua berpelukan lama, namun hidup tak pernah sesederhana janji. Beberapa minggu kemudian, proses hukum berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Media mau ikut campur, tapi keluarga Hendra punya koneksi cukup untuk meredam agar tidak jadi skandal besar. Di atas kertas, nama Arif resmi tercatat sebagai ahli waris tunggal. Dalam hitungan bulan, rumah kontrakan di ujung gang itu dijual. Bu Marni dibelikan rumah yang lebih layak di komplek perumahan menengah. Arif, atas desakan Pak Harun, sebagian waktunya tinggal di rumah besar keluarga Hendra untuk mengurus urusan administrasi perusahaan. Suatu sore, Arif berdiri di balkon lantai 2 rumah megah itu, memandangi halaman luas. "Dulu saya ngelap kaca luar aja, Mbak suruh berkali-kali," gumamnya sendiri. "Sekarang, ini katanya rumah saya." Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Siska muncul, mengenakan kaos dan celana jeans, tanpa make up. Wajahnya masih cantik, tapi jelas lelah. "Enak ya?" komentarnya sinis. Dari sopir langsung naik level jadi tuan rumah. Arif menoleh pelan. "Mbak Siska, kamu gak perlu panggil aku Mbak lagi. Kita bukan apa-apa sekarang. Kita cuma dua orang asing yang ketukar hidupnya." Arif menunduk. "Maaf," Siska tertawa pendek. "Kamu tahu nggak, sejak kabar itu tersebar, semua orang lihat aku kayak barang rusak. Tante-tante yang dulu manis sekarang bisik-bisik, kasihan ya, keterusan salah bayi. Teman-teman aku juga pada ngejauh. Katanya, mereka nggak nyaman temenan sama orang yang bukan siapa-siapa." Arif menelan ludah. "Saya juga susah nerima ini semua, Mbak. Di kampung, orang-orang mulai lihat saya kayak bukan Arif yang dulu. Dianggap sombong kalau nolak bantu, dianggap pelit kalau nggak bagi-bagi uang." Siska menatapnya tajam. "Kamu masih bisa ngomong, susah nerima, sambil berdiri di balkon rumah aku, pakai baju yang lebih bagus, makan makanan mewah tiap hari." Ia mendekat, suaranya menajam. "Kamu pernah mikir nggak, Arif, mungkin semua kemewahan ini nggak pernah ditakdirkan buat kamu?" Arif terkesiap. Kata-kata itu menancap. "Kalaupun benar kamu anak kandung papa mama, mereka nggak pernah benar-benar milih kamu waktu lahir. Kamu cuma
hasil kecelakaan di rumah sakit. Dan sekarang, kamu malah ambil semua yang seharusnya aku punya. Itu bukan cuma warisan. Itu hidup aku, Arif. Arif menggenggam pagar balkon, menahan emosi. Saya, capek dihina miskin, Mbak, ucapnya lirih. Dari kecil, saya cuma tahu satu hal, kalah. Apapun yang saya lakukan, saya tetap rendah di mata orang kaya. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidup, ada sesuatu yang datang ke saya, bukan karena saya minta, tapi karena fakta yang gak bisa saya ubah. Apa saya gak boleh bahagia? Siska menyelesaikan kalimatnya dengan getir. Kalau kebahagiaan kamu dibangun di atas kehancuran hidup orang lain, masih bisa disebut bahagia, nggak, Rif? Mereka saling menatap lama, mata bertemu, tapi jiwa tetap jauh. Di sudut halaman, dekat gudang, Arif sekilas melihat sesuatu. Sosok besar, hitam, berbulu, berdiri di bawah pohon mangga tua. Matanya merah menyala sebentar, sebelum lenyap Arif mengerjap. Apa tadi? Siska mengikuti arah pandangannya. Kenapa? Enggak apa-apa. Namun malam itu, Arif mulai mengalami mimpi yang berbeda. Malam pertama Arif tidur di kamar tamu lantai 2, ia sudah merasa aneh. Kamarnya besar, ranjang empuk, AC dingin, tapi tidurnya tidak nyenyak. Sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun oleh suara langkah kecil-kecil di lorong. Bukan langkah orang dewasa. Seperti kaki anak kecil yang berlari tanpa alas kaki. Tap. 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 Arif mengernyit. Di rumah itu, sudah tidak ada anak kecil. Siska pun sudah dewasa. Pembantu tidur di pavilion belakang, suara itu tertahan di depan pintunya. Arif menahan napas. Tok. Tok. Tok, ada yang mengetuk pintu, pelan tapi berulang. Siapa? Tanya Arif, suaranya serak karena baru bangun, tak ada jawaban. Tok. 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 Arif bangkit, melangkah pelan ke pintu. Ia membuka sedikit, mengintip keluar lorong sepi. Lampu malam yang redup memberikan bayangan kuning pucat di dinding. Tak ada siapa-siapa, namun sebelum ia menutup pintu, sekilas, di ujung koridor, Arif melihat sesuatu berlari kecil. Sosok mungil, botak, tubuhnya seperti anak kecil tanpa baju, warna kulit abu-abu. Di tangannya, sesuatu yang berkilau seperti koin atau gelang emas. Sosok itu menoleh ke arahnya. Matanya kecil menyipit, bibirnya menyeringai. Lalu, lenyap menembus dinding. Arif kembali ke tempat tidur dengan jantung berdegup kencang. Tuyul, batinnya. Bukannya itu cuma cerita orang-orang kampung. Esok paginya, pembantu rumah, Bu Yati, heboh sendiri di dapur. Loh, kok uang simpanan di toples berkurang lagi, ya? Padahal saya nggak belanja apa-apa, Pak Wawan ikut nimbrung. Dari dulu juga gitu, Bu. Kadang uang kecil-kecil suka hilang sendiri. Dulu, almarhum Pak Hendra pernah bilang, udah, nggak usah dipikir, namanya juga rumah besar, paling ada yang iseng. Bu Yati mendekat ke Arif, berbisik. Sebenarnya, banyak yang bilang, kekayaan keluarga ini ada penunggunya, Rif. Katanya, dulu almarhum pernah pelihara tuyul buat lancarin usaha. Tapi saya emang nggak berani ngomong ke siapa-siapa. Arif terdiam. Ingatan tentang sosok mungil tadi malam menyeruak lagi. Malam berikutnya, ia terbangun lagi. Kali ini, bukan karena suara langkah, tapi karena ranjangnya bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kasur. Krek, krek. Arif menahan napas. Suara itu makin jelas, disertai desahan berat. Hahaha, hahaha. Ia mengintip ke samping, ke bawah ranjang gelap, tapi di dalam gelap itu, dua mata merah menyala menatap langsung ke arahnya, dari kolong ranjang. Bentuk wajahnya tidak jelas, tapi giginya meruncing, taring-taring memanjang. Tiba-tiba, tangan panjang keriput keluar, mencakar ujung spray. Arif refleks meloncat turun dari ranjang dan menyalakan lampu. Klik, cahaya lampu memenuhi kamar. Kolong ranjang kosong. Napas itu tadi. Arif berdiri dengan dada naik turun, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia terduduk di karpet, menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa sejak saya tinggal di sini, semuanya jadi begini? Sementara itu, hidup Siska semakin terjun bebas. Beberapa saudara yang dulu dekat mendadak jadi asing. Ada yang terang-terangan bilang, kamu ngerti kan, SIS, kami ini keluarga besar Hendra.
Jadi ya, soal warisan, kamu harus legowo. Siska akhirnya memilih keluar dari rumah itu, walau secara legal ia masih boleh tinggal. Rasa malu dan marah terlalu berat. Ia menyewa kamar kos kecil di daerah yang tak jauh dari bekas rumah Arif dulu. Di pinggiran kota, kontrakan itu sempit, dindingnya tipis. Suara TV tetangga terdengar jelas. Malam pertama, Siska duduk di kasur tipis, memandang plafon kusam. Ini ya, rasanya jadi orang miskin, gumamnya pahit, ia ingat caranya dulu memperlakukan Arif. Setiap kalimat hinaan seolah kembali menggema dan memantul di dinding sempit itu. Kamu bau matahari. Kamu cocoknya tinggal di kolong jembatan. Orang miskin tuh harus tahu diri. Tiba-tiba, ada suara tawa kecil di luar jendela. Seperti suara anak kecil. Padahal, kos itu berada di lantai 2, jendelanya menghadap ke gang sempit yang gelap. Hihihi, Siska mengerjap, mendengar baik-baik. Hihihi, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Anak-anak tetangga, kali. Ia menenangkan diri, namun ketika ia melirik ke jendela, di balik kaca buram, tampak bayangan kecil, seperti tubuh bocah, berdiri mematung, menatap ke dalam. Siska terkesiap, berdiri spontan. Ia mendekat pelan, membuka tirai, tak ada siapa-siapa, gang gelap, lampu jalan mati. Hanya ada suara radio dari kamar tetangga. Malam berikutnya, Siska mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah lapangan kosong. Tiba-tiba, banyak anak kecil berlarian ke arahnya, tertawa, memanggil-manggil. Mama. Mama, Siska kebingungan. Bukan, aku bukan. Anak-anak itu memegang tangannya, menarik bajunya, memeluk kakinya. Mama jahat. Mama buang kami. Mama pilih kaya daripada kami. Salah satu anak mengangkat wajahnya. Bola matanya kosong, hitam seluruhnya. Di punggungnya, ada tangan besar berwarna abu-abu gelap yang memeluk dari belakang. Dari balik kabut, muncul sosok mengerikan. Perempuan tua dengan payudara panjang menggelayut, rambut kusut, mata merah. Mulutnya lebar menyeringai, giginya menghitam, wewe gombel. Ia dikenal dalam cerita rakyat sebagai hantu yang suka menculik anak-anak yang diabaikan orang tuanya. Tapi malam itu, ia datang ke mimpi Siska, tertawa besar. Hihihi, kamu kira cuma anak-anak yang bisa aku culik? Rasa bersalahmu itu enak sekali buat dimakan. Siska terbangun dengan jeritan, keringat basah di tubuhnya. Nafasnya memburu. Ini cuma mimpi, cuma mimpi. Namun esok paginya, di kaca jendela yang berdebu, ada bekas telapak tangan kecil, banyak sekali, menempel dari luar. Seperti tangan anak-anak yang mengepal, tertinggal jelas di rumah besar. Arif mulai memeriksa dokumen-dokumen perusahaan. Dalam salah satu laci meja kerja Pak Hendra, ia menemukan buku catatan tua yang disembunyikan di balik tumpukan berkas. Buku itu lusuh, halaman-halamannya menguning. Di sampulnya hanya tertulis, catatan pribadi. Arif membuka pelan. Tulisan tangan Pak Hendra memenuhi halaman demi halaman. Awalnya hanya curhat biasa tentang bisnis, tekanan kerja, rasa bangga melihat Siska tumbuh. Namun di pertengahan, nada tulisan berubah. Hari ini, usahaku kembali terpuruk. 2 proyek besar gagal, saham turun. Aku putus asa. Lalu, seseorang mengenalkanku pada jalan lain. Halaman berikutnya berisi kalimat-kalimat yang membuat Arif merinding. Aku datang ke sebuah rumah di pinggiran kota, bertemu seorang dukun. Dia bilang, ada cara cepat menggandakan kekayaan. Caranya, memelihara makhluk halus. Tuyul untuk uang, genderuwo untuk penjaga, banaspati sebagai penebar sial ke pesaing. Arif menelan ludah. Sebagai imbalan, katanya, di masa depan, ada bayaran yang harus diserahkan. Dukun itu menyebut, bukan nyawa, tapi darah keturunan asli. Waktu itu aku menganggapnya omong kosong. Di bawah kalimat itu, ada beberapa coretan tebal, seolah Pak Hendra menulis dalam keadaan panik. Hari ini, kambing hitamnya sudah jelas, Siska. Tapi, kenapa aku merasa ada yang salah sejak awal? Terlalu banyak kebetulan di malam kelahirannya. Listrik mati, perawat panik, bayi-bayi menangis. Dan kenapa wajah Siska tidak pernah benar-benar mirip aku atau Lila? Arif merasakan dadanya sesak. Beberapa waktu lalu, dukun itu datang lagi, marah-marah. Dia bilang, kamu menipu kami. Darah yang kamu bawa pulang 25 tahun lalu,
Bukan darahmu sendiri. Dia tertawa seperti orang gila. Katanya, karena itu, makhluk-makhluk yang kami pelihara marah. Mereka akan mengambil apa saja yang berhubungan dengan darah salah alamat. Tulisan terakhir di buku itu berhenti tiba-tiba di kalimat, "Kalau suatu hari aku mati dengan cara yang..." Lalu halaman berikutnya kosong. Arif menutup buku itu dengan tangan gemetar. Berarti, kecelakaan tol itu, ingatan tentang cerita bola api Banaspati terngiang. Juga sosok hitam besar di bawah pohon mangga, dan tuyul kecil di lorong. Keluarga ini, kaya dari pesugihan, dan sekarang, setelah tahu bahwa darah keturunan asli mereka bukan Siska, tapi Arif, semua tagihan itu seperti berbalik ke arah orang yang salah selama ini. Lalu mencari alamat yang benar. Alamat, Arif, gelombang mimpi buruk, bisikan, dan penampakan membuat Arif akhirnya mencari jawaban. Pak Harun memberinya alamat rumah sakit tempat ia dan Siska dilahirkan dulu. Suatu siang, Arif memberanikan diri datang. Rumah sakit itu kini terlihat tua dan agak suram, beberapa bagian seperti tidak terawat. Namun masih beroperasi, meski bangsal bersalinnya sudah dipindahkan ke gedung baru di belakang. Arif menemui seorang bidan senior yang sudah bekerja puluhan tahun di sana. Namanya Bu Rukmini. Pertukaran bayi? Ya Allah. Bu Rukmini menutup mulut. Saya ingat malam itu. Hujan deras, listrik padam. Banyak yang bilang, malam itu, bukan cuma manusia yang kelabakan. Maksud ibu? Tanya Arif hati-hati. Sejak lama, rumah sakit ini sering disebut angker. Ada kuntilanak di bekas ruang bersalin, pocong di ruang jenazah. Tapi malam itu beda. Ada suara nangis bukan dari bayi. Dari perempuan. Nangisnya nyesek banget, sampai merinding bulu kuduk. Ia menatap Arif dalam-dalam. Kamu tahu cerita perawat yang gantung diri di gudang? Lanjutnya, Arif mengangguk lemah. Rani, kan, Bu? Ya. Dia, sebelum mati, pernah ngomong ke saya. Mbak, kalau suatu hari anak-anak itu datang nyari yang sebenarnya, tolong jangan tutupi. Saya nggak paham maksudnya. Sampai kabar tentang kamu dan satu anak lagi yang tertukar itu nyebar. Bu Rukmini menghela napas panjang. Entah siapa yang main malam itu. Ada gosip, keluarga kaya waktu itu nggak rela anaknya kelihatan kurang sempurna. Saya nggak berani nuduh apa-apa. Tapi, ada uang, ada pengaruh, dan ada manusia-manusia yang rela melakukan apapun. Arif merasakan ruangan itu semakin dingin. Kalau kamu mau lihat ruang tempat kamu dilahirkan dulu, sekarang sudah ditutup. Tapi saya masih punya kuncinya, ujar Bu Rukmini. Suaranya pelan, mereka berjalan menyusuri koridor tua. Lampu-lampu redup, cat dinding mengelupas di beberapa bagian. Aroma obat bercampur dengan sesuatu yang lain, bau lembab dan samar melati. Di ujung koridor, ada sebuah pintu kayu dengan pelang kusam. Ruang bersalin lama ditutup. Bu Rukmini membuka kunci, mendorong pintu. Ruangan itu gelap, hanya cahaya dari jendela kecil yang masuk. Tempat tidur besi berjajar, beberapa peralatan tua tertutup debu. Di ujung sana, sebuah pintu lain tertutup rapat. Di balik pintu itu dulu ruang bayi, jelas Bu Rukmini. Tapi sudah lama banget nggak dipakai. Arif melangkah pelan. Setiap langkah mengeluarkan bunyi berderit. Tiba-tiba, di sudut ruangan, terdengar suara, seperti seseorang yang menangis tertahan. Hahaha, hahaha, aku salah. Arif dan Bu Rukmini saling berpandangan. Ibu dengar? Tanya Arif pelan. Bu Rukmini menelan ludah. Dari dulu, suara itu kadang muncul. Saya pura-pura nggak dengar. Ayo cepat lihat, terus kita keluar. Mereka sampai di depan pintu ruang bayi. Bu Rukmini ragu-ragu. Pintunya, kayaknya sudah lama nggak dibuka. Tapi, sebelum ia sempat memutar kenop, pintu itu berderit sendiri, membuka perlahan. Krek, ruangan di dalamnya lebih gelap. Udara dingin menyergap. Di barisan box bayi yang kini kosong, kain spray usang menggantung di tengah ruangan. Tergantung dari langit-langit, ada seutas kain selendang lama. Ujungnya terikat, seolah pernah dipakai seseorang untuk menggantung diri. Arif menahan napas. Dari sudut ruangan, sosok perempuan bergaun putih muncul perlahan, melayang. Rambutnya panjang menutupi wajah, ujung gaunnya kotor. Aroma melati langsung memenuhi ruangan. Bu Rukmini tercekat, melangkah mundur. Astagfirullah, perempuan itu bergerak pelan, mendekat ke arah Arif.
Tawa lirih bercampur isak keluar dari bibirnya. Hihihi, kamu akhirnya datang. Suara itu menggema di kepala Arif, padahal mulut sosok itu nyaris tak bergerak. Siapa kamu? Tanya Arif, suaranya bergetar. Aku, yang membuatmu hidup di tempat yang salah, yang membuat kalian berdua tersiksa. Ia mengangkat wajah sedikit. Di lehernya, bekas jeratan dalam, menghitam. Perawat Rani? Bisik buruk Mini. Gemetar, kuntilanak itu menyentuh salah satu boks bayi, mengelus bekas kasurnya yang sudah kotor. Aku cuma manusia bodoh yang salah naruh bayi. Tapi ada manusia lain, yang sengaja memintaku tutup mulut demi uang dan nama baik. Mereka pikir, dosa itu cuma berhenti di sini. Mereka salah, ia menoleh ke Arif. Bola matanya kosong. Kamu, harusnya jadi anak kaya sejak awal. Tapi aku, mengganti nasibmu dengan anak miskin itu. Dan sekarang, lihat apa yang terjadi. Arif menunduk, air matanya mengalir tanpa sadar. Kalau begitu, tolong betulkan semuanya. Ucapnya lirih. Kembalikan hidup Siska. Kuntilanak perawat tertawa pelan, getir. Hidup, bukan benda yang bisa ditukar begitu saja. Yang sudah dimakan waktu, gak bisa dimuntahkan. Lagi pula, ada mereka yang sudah terlanjur ikut menikmati. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, muncul sosok lain, bayangan besar berbulu merangkak dari kegelapan. Genderuwo. Matanya merah, lidahnya terjulur di belakangnya, beberapa sosok kecil botak berlarian, tertawa cekikikan, tuyul. Di langit-langit, sesuatu seperti bola api kecil melintas sebentar, Banaspati. Mereka menagih bagian mereka, Arif. Suara kuntilanak bergema. Pesugihan yang mengalir di rumah itu, bukan mainan. Kau pikir, bisa seenaknya masuk rumah itu, tidur di kasur empuk, makan makanan mewah, tanpa membayar apa-apa? Arif mundur, punggungnya menempel di dinding. Aku nggak minta semua itu, aku nggak tahu, mereka nggak peduli. Bagi mereka, darah asli, sudah kembali ke rumah. Dan itu artinya, perjanjian lama hidup lagi. Tiba-tiba, ruangan itu berputar. Arif merasa kepalanya berat. Suara bayi menangis menggema dari segala arah. Di setiap boks kosong, ia seperti melihat bayangan-bayangan kecil meringkuk. Keluar! Keluar, nak! Buruk Mini berteriak, menarik tangan Arif. Jangan lama-lama di sini. Mereka berlari keluar, menutup pintu rapat-rapat. Di balik pintu, suara tawa dan tangis masih terdengar samar di lorong. Arif terengah-engah. Bu, apa saya bisa lari dari semua ini? Buruk Mini menatapnya lama. Kadang, yang bisa kita lakukan cuma dua, menerima, atau mencoba melawan. Tapi kalau musuhmu bukan manusia, melawannya butuh lebih dari sekadar keberanian. Putus asa, Arif mendatangi seorang ustaz yang direkomendasikan tetangga Bu Marni. Namanya Ustaz Farid, tinggal di daerah yang agak pelosok tapi dikenal sering diminta membantu kasus-kasus gangguan gaib. Di ruang tamunya yang sederhana, Ustaz Farid mendengarkan cerita Arif dengan tenang. Tentang warisan, pertukaran bayi, pesugihan, tuyul, genderuwo, kuntilanak perawat, sampai mimpi buruk yang terus menghantuinya. Sesekali, Ustaz Farid mengangguk, matanya terpejam, seperti mencerna setiap detail. Begini, ujar Ustaz Farid akhirnya. Kalau dari ceritamu, ini bukan sekadar gangguan setan lewat, tapi sudah seperti kontrak lama yang diterusin ke kamu. Kontrak pesugihan? Arif bertanya. Iya. Ketika manusia bersedia memberi sesuatu kepada makhluk halus demi kekayaan, pada dasarnya mereka menyerahkan sebagian hak atas hidup dan keluarganya. Bisa jadi, waktu itu, perjanjiannya, dalam 25 tahun, darah keturunan asli jadi tumbal. Nah, karena ada pertukaran bayi, mereka salah ambil tumbal. Makhluk-makhluk itu marah, lalu bicara ke dukun. Terjadilah kecelakaan, kebangkrutan kecil, dan gangguan-gangguan lain. Arif menunduk. Terus, sekarang, setelah ketahuan saya anak kandung mereka datang ke alamat yang benar, kata Ustaz Farid pelan. Tuyul yang kamu lihat, genderuwo di halaman, pocong di gang dulu, kuntilanak perawat, semuanya bukan kebetulan.
Mereka seperti ditarik oleh satu garis merah, darahmu yang tersangkut di dua dunia, dunia miskin dan dunia kaya. Arif meremas sofanya. Terus saya harus gimana, Ustaz? Saya nggak mau ada yang mati lagi gara-gara perjanjian yang bukan saya buat. Ustaz Farid berdiri, mengambil segelas air, membacakan ayat-ayat Al-Quran pelan, lalu memberikan ke Arif. Minum ini. Biar sedikit menenangkan batinmu. Soal perjanjian itu, yang bisa memutus hanya dua, pihak yang bikin perjanjian, atau pengganti yang bersedia menebusnya dengan cara tertentu. Maksudnya, saya harus, bukan tumbal nyawa, Ustaz Farid buru-buru menambahkan. Tapi mungkin, kamu harus rela melepaskan semua yang datang dari sumber kotor itu. Harta, rumah, perusahaan. Kamu harus benar-benar keluar, bukan cuma di kertas, tapi juga di hati. Arif terdiam lama. Kalau saya lepaskan semua, Ustaz, berarti saya kembali jadi Arif yang miskin. Kembali ke titik nol. Kembali ke hidup yang dulu selalu diinjak orang seperti Siska. Ia menghela napas panjang. Tapi kalau saya pertahankan, bisa jadi, nyawa saya atau orang-orang di sekitar saya yang diambil. Begitulah wajah dosa orang tua, nak, ujar Ustaz Farid lembut. Anak yang harus bayar. Arif menatap kaca jendela, melihat bayangannya sendiri yang tampak letih. Apa Siska juga kena imbas, Ustaz? Tentu, jawab Ustaz Farid. Dia bukan darah asli, tapi hidupnya terikat di rumah itu selama 25 tahun. Dia menikmati, sekaligus tersiksa. Makhluk-makhluk itu nggak kenal konsep kasihan. Mereka cuma tahu, siapa yang dekat, itu yang diganggu. Arif menghela napas, dadanya sesak. Kalau begitu, sebelum saya putuskan apa-apa, saya harus ketemu Siska. Arif butuh beberapa hari untuk menemukan alamat kos Siska. Banyak nomor lama Siska sudah tidak aktif. Sosial medianya kosong. Ia seperti menghilang. Akhirnya, Bu Yati, pembantu lama rumah Hendra, memberikan info setelah mendapat kabar dari tukang sayur yang mengantar ke kos-kosan. Saya nggak bilang dari saya ya, Rif, kata Bu Yati. Non Siska sekarang sensitif banget. Tapi, saya juga kasihan sama kamu berdua. Kalian sama-sama korban. Sore itu, Arif berdiri di depan sebuah rumah kos bertingkat 2 yang kusam. Di dinding dekat tangga, coretan, dijual cepat, setengah pudar tertempel. Ia naik perlahan, sampai di pintu dengan nomor 12. Napasnya berat. Tangannya mengetuk pelan tok. Tok. Dari tadi nggak ada yang buka kalau saya manggil, komentar ibu kos yang mengantar. Coba kamu aja yang panggil, nak. Arif mengedarkan napas. Siska, ini Arif. Hening beberapa detik lalu, suara langkah tertarik dari dalam. Pintu terbuka sedikit. Wajah Siska muncul, pucat, mata cekung. Ngapain kamu kesini? Suaranya bersih, tapi letih. Boleh saya masuk sebentar? Tanya Arif hati-hati. Siska menatapnya beberapa saat, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuk. Tapi jangan lama-lama. Kamar itu sempit. Sebuah kasur tipis di lantai, kipas angin tua, dan lemari plastik menjadi perabot utama. Kontras sekali dengan kamar mewah yang dulu Siska miliki. Ini, tempat kamu sekarang? Tanya Arif pelan. Kenapa? Gak layak buat standar kamu yang sekarang? Siska mendengus. Jangan pura-pura kasihan. Arif menggeleng. Aku nggak pura-pura. Aku beneran, sedih lihat kamu gini. Siska duduk di kasur, memeluk lutut. Kamu sedih, tapi tetap tinggal di rumah megah itu. Kamu sedih, tapi masih tanda tangan cek ratusan juta. Kamu sedih, tapi bisa nyuruh orang kerja apapun buat kamu. Coba rasain, tidur di kamar yang setiap malam ada suara anak kecil manggil-manggil. Mama. Mama, padahal aku nggak punya anak. Arif mematung. Kamu juga diganggu? Siska menoleh cepat. Kamu juga? Arif mengangguk. Di rumah itu, aku lihat tuyul, genderuwo, kadang pocong. Di rumah sakit tempat kita lahir, aku ketemu kuntilanak perawat yang, berarti semua cerita itu benar, sela Siska. Papa pelihara tuyul, ya? Aku pernah dengar tante bisik-bisik,
Tapi waktu itu aku kira cuma gosip. Arif duduk di lantai, bersandar ke dinding. Aku ketemu Ustaz, ujarnya pelan. Katanya, satu-satunya cara memutus semua ini, aku harus rela lepas semuanya. Rumah, harta, perusahaan. Siska menatapnya tak percaya. Kamu serius ngomong gitu? Kamu baru sebentar ngerasain enaknya jadi orang kaya, terus kamu mau balikin semua? Arif tertawa hambar. Aku nggak bilang aku kuat. Makanya aku kesini. Aku pengen dengar dari kamu. Kalau aku lepas semua, artinya kita berdua kembali ke nol. Gak ada lagi aku sebagai pemilik rumah itu, dan kamu sebagai mantan anak kaya. Kita cuma dua orang yang tertukar takdir, lalu sama-sama mulai dari awal. Siska terdiam lama. Kalau kamu lepas semua, katanya akhirnya, terus harta itu dikemanain? Ustaz bilang, sebaiknya disalurkan ke hal-hal yang baik. Panti asuhan, masjid, bantu orang miskin. Tapi, mungkin sebagian udah terlalu kotor, terlalu lengket dengan pesugihan. Bisa jadi, yang tersisa cuma sedikit. Siska terkekeh getir. Jadi kita berdua berakhir miskin beneran. Ironi banget. Arif menghela napas. Daripada nyawa kita, atau nyawa orang-orang yang kita sayang, yang diambil. Tiba-tiba, lampu kamar redup sebentar, lalu menyala lagi. Angin dingin berhembus, padahal jendela tertutup rapat. Siska memeluk tubuhnya. Kamu ngerasa nggak, kamar jadi dingin banget? Arif mengangguk, bulu kuduknya meremang dari sudut kamar, di dekat lemari plastik, terdengar suara tawa kecil. Hihihi, Arif menoleh cepat. Di sana, berdiri sosok perempuan dengan rambut tergerai menutupi wajah, bajunya robek, punggungnya menghadap mereka. Di punggungnya, ada lubang besar menganga, daging dan tulang terlihat jelas, dipenuhi belatung sundel bolong. Siska terpaku, tubuhnya gemetar. Apa itu? Sundel bolong itu bergerak pelan, berbalik. Wajahnya pucat, senyumnya lebar tidak wajar. Kalian enak, bisa tertukar nasib. Aku, dari dulu cuma ditukar harga, tubuhku dijual, nyawaku dibuang. Suara itu menggema di kepala Siska dan Arif sekaligus. Kuang kutip, orang miskin harus tahu diri. Kau yang bilang begitu, kan? Sundel bolong mendekat ke Siska. Sekarang, rasain, jadi orang tidak berharga di mata dunia. Arif berdiri, mengangkat tangan gemetar. Pergi. Jangan ganggu kami. Sundel bolong tertawa melengking, lalu perlahan memudar, menghilang di sudut kamar, menyisakan bau anyir dan melati bercampur. Siska terisak. Aku takut, Rif, aku capek. Arif mendekat, duduk di sampingnya. Ayo kita selesain ini. Ustaz Farid bilang, sebaiknya kita, belum sempat ia melanjutkan, telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Harun masuk. Rif, segera ke rumah. Ada hal penting. Jangan tunda. Arif mengernyit. Ada apa? Tanya Siska. Pak Harun nyuruh aku ke rumah. Mungkin, ini saatnya aku putusin semuanya. Siska menghela napas panjang. Aku ikut. Arif menatapnya ragu. Kamu yakin? Di rumah itu, gangguannya lebih parah. Siska tersenyum hambar. Toh, aku sudah diganggu di mana-mana. Lagian, sebelum kamu tutup buku, izinkan aku pamit sama rumah itu. Meski palsu, di sanalah aku tumbuh. Malam sudah turun ketika Arif dan Siska tiba di depan gerbang rumah megah. Langit mendung, kilas sesekali menyambar, gerbang besi terbuka pelan dengan suara berderit, seolah berat. Halaman tampak lebih gelap dari biasanya, meski beberapa lampu taman menyala. Pak Harun sudah menunggu di teras, wajahnya tegang. Maaf saya panggil malam-malam, katanya. Tapi, ada perkembangan penting. Saya baru saja mendapat telepon dari polisi. Mengenai rumah sakit? Tanya Arif. Sebagian. Mereka menemukan bukti baru dari catatan lama perawat dan kepala rumah sakit. Ternyata, pertukaran bayi itu bukan murni kecelakaan. Ada indikasi, salah satu keluarga memberikan uang dalam jumlah besar agar bayi mereka ditukar dengan bayi yang dianggap lebih sehat. Siska mematung. Jadi,
Papa mama aku sengaja milih bayi lain yang mereka anggap lebih sempurna. Suaranya bergetar. Pak Harun menunduk. Saya belum berani menyimpulkan. Tapi, di catatan itu, ada inisial dan tanggal yang sangat cocok dengan hari kelahiran kalian. Arif merasa dunia berputar. Berarti, orang tua kandungku bukan cuma salah ambil bayi. Mereka milih uang dan citra daripada darah sendiri. Hening menekan. Tapi ada satu hal lagi, lanjut Pak Harun. Saya menemukan lampiran tambahan di surat wasiat yang dulu tidak saya baca karena almarhum bilang, nanti saja kalau waktunya tepat. Ia mengeluarkan selembar kertas dari map. Di sini, Pak Hendra menulis, jika suatu hari Arif ditemukan, dan pertukaran bayi terbongkar, saya mohon, jangan berikan semua warisan begitu saja. Tolong, bagi sebagian besar untuk amal dan orang-orang yang dulu pernah saya tindas, dan sisakan hanya secukupnya untuk Arif memulai hidup baru. Saya tahu, kekayaan saya bukan sepenuhnya halal. Saya takut, anak-anak saya yang menanggung akibatnya. Arif tercengang. Jadi, beliau sempat menyesal, kata Pak Harun. Sayangnya, penyesalan itu datang terlambat, dan wujudnya membingungkan untuk kalian. Petir menyambar di luar. Lampu rumah berkedip sebentar, lalu kembali normal. Kalau begitu, Arif menarik napas dalam. Ini cocok dengan saran Ustaz. Saya setuju. Pak, tolong proses penyaluran sebagian besar harta ini untuk amal. Sisakan sepersekian kecil saja, yang Bapak yakin paling bersih asal-usulnya. Pak Harun mengangguk pelan, wajahnya lega. Saya sudah siapkan draftnya. Tinggal tanda tanganmu. Arif menatap Siska. Kamu keberatan? Siska menggeleng, mata berkaca-kaca. Aku gak punya hak apa-apa buat ngelarang. Lagian, kalau kekayaan ini beneran dari pesugihan dan dosa, aku gak mau ikut-ikutan kebagian. Mereka bertiga masuk ke ruang kerja, duduk mengelilingi meja besar. Pak Harun mengeluarkan berkas-berkas, menjelaskan pasal demi pasal. Arif membaca sekilas, lalu menandatangani. Saat pena menyentuh kertas untuk tanda tangan terakhir, angin entah dari mana berhembus kencang, membuat tirai tebal bergoyang. Suara langkah berat terdengar di atap, seperti ada sesuatu yang berlari. Duk, 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 lampu berkedip lagi. Kali ini, beberapa detik lebih lama, Pak Harun menelan ludah. Saya rasa, kita harus cepat selesai. Arif menuliskan tanda tangan terakhir. Begitu ia mengangkat pena, terdengar suara seperti jeritan tertahan dari arah dapur. Bu Yati memekik dari kejauhan. Astagfirullah. Siapa itu di taman? Arif dan Siska saling berpandangan, lalu berlari keluar ruang kerja. Di taman belakang, beberapa pembantu berkumpul, wajah pucat di tengah halaman, di dekat kolam renang, berdiri sosok pocong dengan kain kafan lusuh, lompat-lompat pelan. Matanya tertutup kapas, namun kepala miring, seolah menatap ke arah rumah. Allahu Akbar. Bisik salah satu pembantu dari balik pepohonan, sosok besar hitam, genderuwo, mengintip, matanya merah menyala. Di sekelilingnya, tuyul-tuyul kecil berlarian, tertawa cekikikan di balkon lantai 2, kuntilanak bergaun putih berdiri, rambutnya tergerai, tawa melengking terdengar. Hihihihihihi. Dari atap, bola-bola api, banaspati, melintas, menyambar udara lalu menghilang, meninggalkan bau hangus. Rasanya seperti semua makhluk yang pernah mereka dengar di cerita rakyat, kini berkumpul di satu halaman. Kenapa jadi banyak begini? Siska berbisik. Arif menatap tangannya sendiri, yang baru saja menandatangani pelepasan harta. Mungkin, mereka marah karena, jangkar, mereka, harta kotor itu, sebentar lagi lepas. Tiba-tiba, pintu depan tertutup dengan keras. Boom! Lampu seisi rumah mati total. Hanya cahaya kilat dari luar yang sesekali menerangi ruangan, membuat bayangan-bayangan aneh menari di dinding. Bu Yati. Semua masuk ke ruang tengah. Baca doa, teriak Arif, orang-orang berlari panik. Di tengah kegelapan, suara langkah berlarian, jeritan kecil, dan tawa hantu bercampur jadi satu. Siska meraih tangan Arif. Kita kemana? Ke lantai 2. Ke kamar Papa. Di sana ada musola kecil. Mereka berdua berlari menaiki tangga. Di tengah tangga,
Sesuatu seperti tangan kurus panjang mencoba meraih pergelangan kaki Arif dari sela-sela anak tangga. "Rif!" Siska menariknya kuat-kuat. Arif hampir jatuh, namun berhasil mencapai lantai 2 di koridor. Kuntilanak perawat berdiri, gaun putihnya berlumuran noda, aroma melati menyengat. "Kalian terlambat, kami sudah putuskan melepas semuanya." Arif berteriak. "Kenapa kalian masih ganggu?" Kuntilanak itu tertawa kecil. "Kamu pikir, kertas dan tanda tangan manusia cukup untuk memutus perjanjian di alam kami?" Lalu, dari belakang mereka, sundel bolong muncul lagi, merayap di dinding. Wewe gombel berjingkat di langit-langit, dikelilingi anak-anak kecil tanpa wajah. Darah yang ditagih, tetap harus dibayar. Suara mereka bergema bersamaan. Arif memeluk Siska, mendorongnya masuk ke kamar utama. Mereka mengunci pintu, walau rasanya percuma. "Apa yang kita lakukan, Rif?" Siska gemetar. Arif menatap sajadah di sudut kamar, Al-Quran di rak kecil. "Kita lakukan satu-satunya yang bisa kita lakukan," katanya lirih. "Berdoa." Mereka sholat seadanya, dengan pakaian yang melekat, di tengah suara gedoran pintu yang makin keras. Di luar, suara isak dan tawa hantu bercampur. "Allahu Akbar." Setiap kali mereka menyebut nama Tuhan, sesaat, suara di luar mereda. Tapi kembali lagi, lebih keras, di rakaat terakhir, ketika Arif sujud, tiba-tiba lantai berguncang. Gemetar kecil, seperti gempa. Lampu darurat di koridor menyala sebentar, memantulkan bayangan banyak sosok di luar pintu. Begitu mereka selesai sholat dan mengangkat tangan untuk berdoa, pintu kamar retak sedikit demi sedikit. "Kita nggak bakal selamat, ya?" Siska berbisik, air mata mengalir. "Mungkin, bukan dengan cara yang kita mau," jawab Arif, jujur. "Tapi, kalau kita mati dalam keadaan begini, setidaknya kita sudah berusaha benerin yang bisa kita benerin." Siska tertawa di antara tangis. "Lucu ya, dulu aku hina kamu habis-habisan. Sekarang, di detik mungkin terakhir hidupku, cuma kamu yang mau menggenggam tanganku." Arif menggenggam tangannya lebih erat. "Aku juga dulu benci kamu, diam-diam. Tapi sekarang, aku cuma lihat kamu sebagai orang yang sama-sama jadi korban." Retakan di pintu makin besar. Dari sela-selanya, tangan-tangan pucat keluar, meraba-raba. Suara kuntilanak menjerit, pocong berteriak, tuyul tertawa. "Tutup mata, Siska," kata Arif pelan. "Baca apa saja yang kamu hafal." Mereka berdua memejamkan mata, bibir bergetar melantunkan doa masing-masing. Kilat menyambar di luar, menerangi seisi kamar. Tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar. Boom. Lalu, gelap. Keesokan paginya, berita tentang kebakaran di rumah mewah keluarga Hendra tersebar di lingkungan sekitar. Orang-orang berkumpul di depan gerbang, melihat petugas pemadam kebakaran masih menyemprotkan air ke sisa-sisa asap. Katanya, kebakarannya aneh, bisik seorang ibu-ibu. Api mulai dari dalam kamar lantai 2, padahal listrik lagi padam. "Korban ada berapa?" tanya yang lain. 2. Laki-laki dan perempuan. Katanya mereka kejebak di kamar utama. Tubuhnya susah dikenali, tapi polisi bilang kemungkinan besar Arif dan Siska. Bu Marni pingsan begitu mendengar kabar itu. Pak Harun duduk di kap mobil, wajahnya pucat pasi, memegang map yang sudah hangus di ujungnya. "Aneh, Pak," komentar salah satu petugas. "Di CCTV, sebelum kebakaran, kami lihat ada bayangan-bayangan aneh lewat di koridor. Seperti orang-orang berpakaian putih, tapi melayang." "Sudah, jangan dibesar-besarkan," potong atasan. "Nanti jadi gosip macam-macam." Beberapa hari kemudian, di surat kabar lokal, hanya ada berita kecil. Kebakaran di rumah pengusaha properti, 2 tewas. Tak ada pembahasan tentang hantu, pesugihan, atau pertukaran bayi, namun di lingkungan sekitar, cerita berkembang sendiri. Ada yang bersumpah, malam sebelum kebakaran, mereka melihat pocong lompat-lompat di atap rumah itu. Ada yang bilang, terdengar suara rintihan perempuan dari dalam rumah yang sudah dipenuhi api. Rumah itu akhirnya dijual murah, lalu dirobohkan. Di atas lahannya dibangun kompleks ruko baru. Tapi para penjaga malam ruko sering mengeluh, kalau jaga tengah malam, kadang ada suara orang berdebat pelan di lantai 2 yang udah kosong, suara laki-laki dan perempuan. Yang satu bilang, "Aku nyesel pernah hina kamu."
Yang satu lagi bilang, aku nyesel pernah pengen jadi kaya dengan cara apapun. Sementara itu, harta warisan yang sempat ditandatangani Arif untuk disalurkan, sebagian besar benar-benar sampai ke panti asuhan, masjid, dan rumah-rumah fakir miskin. Anehnya, setiap amplop yang dibagikan selalu ada noda hangus kecil di sudutnya, seperti pernah terbakar. Orang-orang bilang, itu tanda bahwa harta itu sudah dibakar dosanya. Bu Marni tinggal di rumah kecil di pinggir kota, sering duduk di beranda sambil memandangi senja. Arif mungkin bukan lahir dari rahim ibu, gumamnya suatu sore, tapi dia lahir dari doa-doa ibu. Dan sekarang, semoga dia tenang di sana. Kadang, menjelang maghrib, ia merasa ada yang duduk di sebelahnya, walau kursi kosong. Aroma sabun mandi murah yang biasa dipakai Arif seolah tercium. Ibu, maaf, suara itu hanya ada di dalam hatinya. Tapi ia percaya, doa dan penyesalan bisa menembus batas antara dunia. Di rumah sakit tua tempat pertukaran bayi terjadi, ruang bayi lama akhirnya benar-benar disegel permanen. Namun seorang petugas kebersihan bersumpah, suatu malam, ia melihat sosok perawat bergaun putih berdiri di depan pintu tertutup, menunduk. Sudah selesai, Mbak? Tanya petugas itu. Entah kenapa, perawat itu mengangkat wajah sedikit. Bekas jeratan di lehernya tampak menghitam. Namun senyumnya kali ini, lebih tenang. Belum sepenuhnya, jawabnya pelan, sebelum menghilang. Tapi, dua jiwa yang tertukar itu, sudah saling memaafkan. Sisanya, biar Tuhan yang mengatur. Sejak malam itu, suara tangis penyesalan di koridor rumah sakit terdengar semakin jarang. Tetap saja, orang-orang yang peka menghindari lorong itu kalau malam. Bukan karena takut pada Rani si perawat yang menyesal, tapi karena sekali dua kali, mereka mengaku melihat dua sosok berdiri di ujung lorong. Seorang laki-laki dan perempuan, berdiri berdampingan. Mereka tidak kelihatan marah, hanya sedih. Dan ketika seseorang mencoba mendekat, mereka lenyap, menyisakan bisikan lirih, jangan ulangi lagi, pertukaran yang salah ini, jangan tukar bayi, jangan tukar nasib, demi uang. Karena pada akhirnya, tidak ada warisan yang benar-benar gratis. Jika bukan dibayar dengan uang, ia akan menagih jiwa, secara perlahan, kejam, dan tragis. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.